Peringatan, jika mau nonton video durasi panjang, segera tutup video ini dan pindah ke versi recap per 5 atau per 10 chapter. Jika belum ada video versi recap terbaru, tunggu aja sampai angka chapternya mencapai syarat recap. Itu aja, terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini, gue akan menceritakan lanjutan dari komik Freezing the World, I Built a Doomsday Safe House, Chapter 521. Setelah di chapter sebelumnya Zhang Yi menjelaskan kalau Mawar, Yang Mi dan Yang Xin disarankan oleh Zhang Yi untuk tidak keluar dari shelter selama beberapa waktu. Dan Yang Mi yang mendengar itu menduga akan terjadi perang. Kali ini Xin diawali dengan Paman Yu yang sedang mencoba menenangkan Mawar karena khawatir setelah mendengar apa yang terjadi dari Zhang Yi, dan ditambah lagi perkataan Yang Mi sebelumnya membuatnya lebih khawatir. Jangan khawatir, sebesar apapun masalahnya, kami akan selalu punya cara untuk mengurusnya. Kau hanya perlu melakukan pekerjaan MU dengan baik di rumah. Jangan mengkhawatir tentang hal lain. Kata Paman Yu yang mencoba menenangkan Mawar yang terlihat khawatir sambil merangkul bahunya. Setelah itu, Zhang Yi kemudian memberitahu Yang Xin kalau 3 kekuatan lain yaitu Pangkalan Chaoyu, Pangkalan Yangsheng dan Pangkalan Qingpei sudah memutuskan untuk tunduk pada Zhang Yi sebagai bawahan. Karena itu dia ingin Yang Xin mengambil alih sistem jaringan mereka, agar bisa mengetahui apa yang terjadi di seluruh kota Tianhai dengan cepat. Xin, 3 kekuatan di kota Tianhai sudah memilih tunduk di bawah perintahku. Kau bisa segera mengambil alih sistem jaringan mereka. Dengan begitu kita bisa dengan cepat mengetahui hal yang terjadi di berbagai wilayah kota Tianhai kapan saja. Kata Zhang Yi memberitahu Yang Xin untuk mengambil alih sistem jaringan 3 kekuatan dan disatukan ke shelter. Yang Xin yang memahami maksud Zhang Yi kemudian menjawab kalau dia paham maksud Jia dan tidak hanya itu. Dia juga akan mencoba menyusupi sistem jaringan dari kota-kota lain juga yang baru terpikirkan olehnya setelah mendengar perkataan Zhang Yi. Aku mengerti, selain itu aku juga bisa mencoba menginvasi sistem jaringan kota lain. Kata Yang Xin menjawab perkataan Zhang Yi. Zhang Yi yang mendengar itu kemudian kaget mengetahui Yang Xin bisa melakukan itu. Kau bisa melakukan itu juga? Kata Zhang Yi yang kaget setelah mendengar perkataan Yang Xin. Ngomong-ngomong seingat admin, Yang Xin harusnya sudah menunjukkan skillnya yang ini deh. Apa ada yang ingat di chapter berapa? Yang ingat silakan ketikkan di kolom komentar. Oke lanjut. Setelah melihat reaksi Zhang Yi itu Yang Xin kemudian menjelaskan kalau dia bisa melakukan invasi pada sistem jaring manapun kecuali kota Blizzard, atau tidak menggunakan jaringan internal. Selain jaringan kota Blizzard yang aku tidak berani menyentuhnya sesuka hati. Selama jaringan di kota lain bukan sistem jaringan internal, aku bisa menyusupinya kata Yang Xin. Menjelaskan pada Zhang Yi tentang apa saja yang bisa dia lakukan dan apa yang tidak bisa dia lakukan. Mengetahui Yang Xin bisa melakukan invasi pada sistem jaringan dari kota lain. Zhang Yi kemudian meminta Yang Xin untuk segera melakukannya dan mencari informasi tentang kekuatan super dari orang-orang kota lain. Karena baginya jika dia bisa mengetahui apa saja kemampuan orang lain yang jadi musuhnya, maka dia bisa menemukan cara untuk menghadapi mereka. Kalau begitu cobalah dan serang sistem jaringan kota Daze. Aku ingin mendapatkan informasi kekuatan tempur mereka. Akan lebih bagus jika kau dapat informasi kekuatan mutan mereka. Kata Zhang Yi dengan wajah penuh kegembiraan meminta Yang Xin untuk segera meretas sistem jaringan kota Daze dan mengorek data-data mereka. Serahkan saja padaku. Jawab Lukeran dengan senang hati melaksanakan perintah Zhang Yi sambil menempuk dadanya mengisyaratkan dia bangga dengan kemampuannya. Selesai dengan Yang Xin, Zhang Yi kemudian memberikan arahan pada Lukeran untuk meneliti kembali semua informasi tentang teknologi kota Blizzard yang dia dapatkan setelah melihat-lihat dan menganalisis teknologi di sana. Dengan kemampuan supernya. Keran, kau sudah melihat banyak hal di kota Blizzard akhir-akhir ini. Kau harus menelitinya dengan hati-hati. Kata Zhang Yi memberikan tugas baru pada Lukeran.
Lukeran yang juga sama seperti yang Xin. Dia dengan senang hati akan melakukan apa yang Zhang Yi perintahkan. Siap laksanakan, kata Lukeran sambil memberi hormat sekaligus mengedipkan mata kirinya. Sekarang setelah Zhang Yi selesai memberikan arahan pada Lukeran, Zhang Yi juga memberikan arahan pada Yang Mi agar Yang Mi terus membuat makanan-makanan dengan kemampuan supernya sebanyak mungkin untuk meningkatkan kemampuannya sekaligus untuk digunakan di saat-saat penting. Kau harus melanjutkan pekerjaan MU, dan semakin banyak makanan super yang kau simpan, semakin baik untuk kita. Kata Zhang Yi memberitahu Yang Mi agar dia tetap melakukan tugasnya. Yang Mi yang di balik layar sebenarnya banyak membuat makanan dan diserahkan pada Zhang Yi untuk disimpan. Dan sudah pasti Zhang Yi mengetahui kalau dia membuat makanan spesial baru setiap harinya karena dia selalu menyerahkannya pada Zhang Yi untuk disimpan. Seperti yang kau tahu, makanan yang ku buat terus bertambah setiap hari. Jawab Yang Mi dengan percaya diri. Bagus, pertahankan, kata Zhang Yi dengan penuh semangat serta memberikan jempolnya pada Yang Mi. Setelah itu tentu saja Zhang Yi juga memberikan arahan pada orang-orang lain yang berada di shelter agar mereka beristirahat setelah apa melakukan perjalanan serta beberapa hal yang terjadi di kota Blizzard. Dia juga mengingatkan pada mereka untuk selalu bersiap untuk menghadapi perang. Untuk yang lain, pastikan kalian lalu siap untuk berperang. Tapi untuk sekarang, semua orang harus beristirahat dan berada dalam kondisi terbaik untuk mempersiapkan pertempuran baru. Kata Zhang Yi memberikan arahan pada yang lainnya sebelum perang terjadi. Semua orang kemudian menjawab kalau mereka akan bertindak sesuai arahan Zhang Yi. Baik, secara bersamaan semua orang di shelter menjawab perkataan Zhang Yi. Jing, aneh bet pusing bet mikirinnya dan aneh bet rasanya coba kalau. Baik, kata semua orang di shelter menjawab perkataan Zhang Yi. Tuh enak. Hahaha. Oke lanjut. Singkat cerita keesokan harinya sebelum Zhang Yi bangun dari tidurnya, alarm peringatan bahaya shelter terus berbunyi. Ada penyusup. Ada penyusup. Peringatan dari AI dari sistem pertahanan shelter memberikan pemberitahuan. Zhang Yi yang terbangun dari tidurnya kemudian mematikan alarm peringatan shelter dan mengeluh karena orang-orang kota Daze sudah datang ke kota Tianhai secepat ini. Sepertinya mereka benar-benar tidak sabar lagi. Kata Zhang Yi mengeluh sambil mematikan alarm peringatan dan mengecek kamera pengawas melalui handphone-nya. Setelah melihat melalui kamera pengawas, Zhang Yi kemudian mengetahui kalau ada 2 mobil yang sedang menuju ke tempat mereka. Dan setelah dia mengamati lebih detail, dia menyadari kalau lambang yang ada di mobil itu bukan milik orang-orang kota Tianhai. Sesaat kemudian Zhang Yi langsung mengenakan jubahnya dan berpikir untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Sekeluarnya dia dari kamarnya, dia kemudian bertemu dengan Liang Yu dan Paman Yu yang sudah menunggu Zhang Yi. Setelah itu Zhang Yi kemudian mengajak mereka melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ayo, mari kita lihat apa yang terjadi. Kata Zhang Yi mengajak Liang Yu dan Paman Yu memeriksa keadaan yang sedang terjadi. Liang Yu yang sepertinya yang juga sudah memeriksa kamera pengawas mengetahui kalau orang-orang yang datang itu berhenti di jarak aman, dan dia tidak mengenali logo identitas mereka. Mereka sangat berhati-hati dan berhenti 200 meter dari shelter. Logo mobil itu bukan dari daerah kita, kata Liang Yu menjelaskan pada Zhang Yi. Meski Zhang Yi tidak pernah melihat lambang orang-orang kota Daze sebelumnya, dia menduga kalau itu mereka. Karena hanya mereka yang membuat masalah dengan kota Tianhai sebelumnya dan berjarak cukup dekat. Kurasa mereka orang-orang dari kota Daze, lagi pula hanya kota Daze yang paling dekat dengan kita. Kata Zhang Yi memberikan pendapatnya. Paman Yu yang mendengar kalau itu adalah orang-orang kota Daze berpikir kedatangan mereka sudah pasti bukan untuk hal yang baik ditambah lagi dengan kejadian di kota Blizzard sebelumnya. Dia merasa kedatangan orang-orang kota Daze ini adalah untuk berperang. Apakah mereka datang untuk menyatakan perang? Kata Paman Yu bertanya untuk memastikan pikirannya. Setelah itu chapter 521 pun berakhir. Chapter 522.
Setelah pertanyaan Paman Yu di chapter sebelumnya yang menanyakan apakah kedatangan orang-orang kota Daze ke shelter itu untuk menyatakan perang atau tidak. Zhang Yi yang sudah bisa menebak orang seperti apa San Jianming dan orang-orang kota Daze lainnya menjawab Paman Yu kalau tidak mungkin di zaman sekarang ini, zaman di mana aturan dunia, etika, dan kemanusiaan sudah hilang. Tidak mungkin orang-orang seperti San Jianming dan kelompoknya itu sangat sopan untuk melaporkannya jika ingin memulai perang. Yang ada orang seperti mereka akan menyerang lebih dulu sebelum memberitahukannya. Menyatakan perang? Apa kau pernah melihat orang yang melakukan etika berperang di kiamat dunia ini? Sebelum memberitahu akan perang dia sudah akan menyerang lebih dulu. Sambil melirik ke samping Zhang Yi menjawab pertanyaan Paman Yu yang ada di belakangnya. Mendengar perkataan Zhang Yi itu, Paman Yu kemudian menanyakan kembali pada Zhang Yi alasan kedatangan orang-orang kota Daze itu ke shelter. Jadi mau apa mereka? Paman Yu dengan wajah penasaran Paman Yu kembali bertanya pada Zhang Yi. Ya ndak tahu kok tanya saya, kata Zhang Yi menjawab. Canda guys. Zhang Yi yang mendengar pertanyaan itu kemudian memberitahukan pendapatnya tentang asalan kedatangan orang-orang kota Daze itu. Tentu saja sebagai MC dari manhwa ini pendapat Zhang Yi yang berdasarkan tebakannya itu tepat sasaran. Seharusnya mereka datang untuk mengintimidasi kita agar menyerah tanpa perlawanan. Dengan wajah sedikit kesal karena diremehkan karena diminta penyerahan tanpa perlawanan Zhang Yi menjawab pertanyaan Paman Yu. Setelah mendengarkan pendapat Zhang Yi kalau kedatangan orang-orang kota Daze adalah untuk mengintimidasi mereka, menurut Paman Yu dengan kekuatan Zhang Yi yang berada di level yang berbeda, tidak ada gunanya bagi mereka melakukan intimidasi, ditambah lagi. Bagi Paman Yu, bahkan jika tanpa Zhang Yi pun kekuatan kota Tianhai masih bisa bersaing dengan kota Daze meski itu artinya mereka harus bertarung mati-matian. Tapi kekuatanmu tidak lemah. Bahkan jika kemampuan bersenjata kota Tianhai secara keseluruhan sangat rendah, mereka masih bisa bertarung sampai mati. Kata Paman Yu dengan wajah cemas dan menganggap apa yang dilakukan orang-orang kota Daze itu sungguh konyol. Paman Yu menjawab perkataan Zhang Yi. Mendengar itu Zhang Yi yang juga tidak tahu apa yang sebenarnya dipikirkan orang-orang kota Daze, mengatakan kalau dia tidak peduli tentang apapun yang ingin orang-orang kota Daze lakukan. Tapi mereka akan tahu apa alasan kedatangan orang-orang kota Daze jika mereka keluar dari shelter dan melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Tidak peduli seberapa banyak yang mereka lakukan, kita akan tahu di mana letak kepercayaan diri mereka jika kita melihatnya. Kata Zhang Yi. Dengan gestur aidononya Zhang Yi membalas perkataan Paman Yu. Setelah Zhang Yi menyelesaikan perkataannya semua orang yang tinggal di dalam shelter kemudian berdiri serentak, seakan ingin ikut keluar memastikan alasan kedatangan orang-orang kota Daze. Zhang Yi yang melihat itu menghentikan mereka untuk mengikutinya keluar. Setelah itu dia meminta mereka kembali melakukan pekerjaan mereka masing-masing. Apa yang kalian lakukan? Ini bukan apa-apa. Kalian bisa melanjutkan tugas kalian masing-masing. Zhang Yi mengatakan itu sambil melihat ke arah Gendutsu dan yang lainnya. Karena baginya keadaan saat ini tidaklah darurat sampai harus membuat semua orang keluar bersama. Setelah itu Zhang Yi meminta Paman Yu dan Liang Yu mengikutinya. Paman Yu dan Liang Yu ikutlah denganku. Kata Zhang Yi sambilan melirik ke arah mereka berdua. Selesai Zhang Yi mengatakan itu, Hua kemudian melompat ke bahu kiri Zhang Yi menandakan kalau dia akan ikut Zhang Yi keluar memeriksa alasan kedatangan orang-orang kota Daze ke shelter mereka. Setelah memastikan siapa saja yang akan pergi keluar untuk menemui orang-orang kota Daze, Zhang Yi yang merupakan seorang MC yang sangat berhati-hati kemudian mengaktifkan kemampuan perisai dimensi pada dirinya sendiri, Paman Yu, serta Liang Yu untuk berjaga-jaga agar jika terjadi hal yang tidak terduga mereka tidak akan kesulitan, dan bahkan jika terjadi sesuatu, itu tidak akan membahayakan nyawa. Perisai dimensi ucap Zhang Yi mengaktifkan kemampuan perisai dimensinya. Ayo pergi. Sambil membuka pintu dan melangkah keluar shelter Zhang Yi mengajak Paman Yu dan Liang Yu pergi. Ngomong-ngomong, itu teks di balon gambarnya salah ketik.
lagi malas ngedit ke HP lagi? Oke lanjut. Setelah itu mereka bertiga bersama dengan satu kucing berjalan keluar, dan setelah beberapa saat mereka melihat dua mobil milik orang-orang kota Daze dari kejauhan. Tentu saja Zhang Yi yang merupakan orang yang sangat berhati-hati, atau bisa juga kita sebut parnoan meminta Paman Yu dan Liang Yu berhati-hati. Tetaplah waspada. Sambil melihat ke arah dua mobil milik orang-orang kota Daze, Zhang Yi memberikan peringatan pada Paman Yu dan Liang Yu. Mereka bertiga dan Hua-Hua pun berjalan perlahan mendekati mobil milik orang-orang kota Daze. Di saat yang bersamaan pasukan kota Daze di dalam mobil juga melihat ke arah Zhang Yi dan yang lainnya yang menghampiri mereka. Mereka datang. Kata kapten dari kelompok itu memberitahu kelompoknya yang lain kalau Zhang Yi dan yang lainnya sudah datang menghampiri mereka. Entah karena sudah diberitahukan oleh San Jianming, atau mereka mengetahui apa yang terjadi di kota Blizzard. Salah satu dari kelompok orang kota Daze itu benar-benar meremehkan Zhang Yi dan yang lainnya. Mereka terlihat sangat lemah. Berikan saja mereka surat itu secepatnya dan jangan buang waktu di tempat seperti ini. Sambil menguap orang itu meremehkan Zhang Yi dan yang lainnya seolah-olah Zhang Yi dan yang lainnya bukanlah ancaman dan bisa dikalahkan sambil bermalas-malasan seperti tidur. Setelah itu salah satu temannya menegur tingkahnya itu dan mengatakan agar dia tidak menganggap tempat remeh wilayah itu, karena akan menjadi milik orang-orang kota Daze secepatnya. Ini kunjungan yang jarang, jadi jangan begitu, ini akan menjadi wilayah kita mulai sekarang. Kata salah satu kelompok organ kota Daze itu menegut teman walaupun sebenarnya dari perkataannya itu dia sendiri juga meremehkan kota Tianhai dengan menganggap wilayah itu akan menjadi milik mereka. Setelah mendengar itu, orang kota Daze sebelumnya pun mengatakan agar Zhang Yi dan orang-orang kota Tianhai sadar diri dan segera menyerah karena wilayah itu akan menjadi milik mereka. Kalau begitu ku harap mereka membuat pilihan bijak dan segera menyerah. Dengan gaya sombongnya orang itu menjawab perkataan temannya. Setelah itu Zhang Yi yang sudah sangat dekat dan sudah bertemu padang dengan kapten kelompok orang kota Daze itu, kemudian menanyakan identitas dan alasan kedatangan mereka. Siapa kalian dan apa yang kalian lakukan di sini? Dengan wajah serius Zhang Yi bertanya pada mereka. Kapten tim itu mengatakan kalau mereka adalah utusan tiga kekuatan utama kota Daze, dan kedatangan mereka tempat itu adalah untuk mengantarkan surat pemberitahuan pada Zhang Yi. Kami dari kota Daze dan merupakan utusan dari tiga kekuatan besar di sana. Aku harap kau membaca surat dari para pemimpin tiga kekuatan besar ini dengan cermat. Omong-omong, ada informasi kontak di sana. Jika ingin tahu lebih banyak, kau bisa menghubungi kontak itu. Kata orang-orang itu tanpa sopan dan menggunakan bahasa formal saat berhadapan dengan Zhang Yi yang sebenarnya statusnya setara bahkan mungkin lebih tinggi dari tiga pemimpin kota Daze. Zhang Yi yang mendengar dan melihat perkataan serta sikap kapten tim itu yang sangat sombong dan sangat meremehkannya kemudian hanya diam mengabaikan kapten tim itu yang sedang menyodorkan map berisi surat dari tiga pemimpin kota Daze padanya. Entah apa yang dipikirkan Zhang Yi saat terdiam melihat map surat itu. Hanya autorlah yang tahu. Setelah itu chapter 522 pun berakhir. Chapter 523. Di akhir chapter sebelumnya Zhang Yi bersikap acuh tak acuh pada kapten tim dari kelompok orang-orang kota Daze, yang bersikap sombong sambil menyodorkan map surat pada Zhang Yi. Dalam pikirannya dia mengira Zhang Yi akan langsung menerimanya. Sehingga sikap Zhang Yi yang acuh tak acuh membuatnya merasa kesal dan jadi tidak sabaran. Dia langsung menggoyangkan map itu depan muka Zhang Yi mengisyaratkan agar Zhang Yi segera menerimanya. Zhang Yi yang parnoan kemudian menerima map berisi surat itu dengan langsung menyimpannya ke dalam subruang tanpa menyentuhnya sama sekali. Kerja bagus. Sambil menerima map surat Zhang Yi mengatakan kata itu. Tiga orang termasuk sang kapten dari tim orang-orang kota Daze itu terkejut. Karena ini pertama kalinya mereka melihat kemampuan spasial dengan mata kepala mereka sendiri. Salah seorang pria yang duduk di samping kapten kelompok itu memuji kemampuan spasial Zhang Yi setelah dia melihatnya. Wow, jadi ini adalah kekuatan spasial yang langka. Hebat sekali.
kata orang itu sambil meletakkan tangan ke dagunya. Karena dia sudah menjalankan tugasnya, Kapten kelompok orang-orang kota Daze itu kemudian memberitahu Zhang Yi kalau kota Daze hanya memberi Zhang Yi waktu 1 jam untuk membuat keputusan. Tapi kemudian dengan liciknya dia memberitahu kalau waktu untuk membuat keputusan itu sekarang tinggal 19 jam, karena waktu 1 harinya sudah dikurangi karena perjalanan mereka mengantar surat. Ku beri waktu 1 hari untuk membuat keputusan, yang artinya, ya. Hanya sisa 19 jam lagi dari sekarang, lagi pula kami harus menguranginya dengan waktu kami perjalanan ke sini. Jadi, sampai jumpa. Semoga kau beruntung. Kata sang kapten memberi hormat secara formalitas. Sesat kemudian 2 mobil itu pergi meninggalkan Zhang Yi dan yang lainnya. Setelah orang-orang itu sepenuh pergi, Paman Yu yang sepertinya sangat kesal dengan sikap sombong mereka kemudian bertanya kenapa Zhang Yi tidak memberi perintah membunuh mereka saja karena sikap mereka yang terlalu sombong itu dan malah hanya diam saja menerimanya. Mengapa tidak membunuh mereka saja? Orang-orang itu terlalu sombong. Ucap Paman Yu bertanya pada Zhang Yi. Zhang Yi kemudian yang sudah terbiasa menahan diri dan terus bersikap low profile tentu saja tidak terlalu peduli dengan hal dia kemudian mengatakan kalau dia tidak membunuh mereka karena tidak ingin memperumit keadaan dan merusak rencananya jika membunuh orang-orang itu. Aku tidak tertarik dengan ikan kecil. Selain itu terburu-buru mengambil tindakan hanya akan membuat musuh waspada pada kita. Kata Zhang Yi menjelaskan pada Paman Yu alasan kenapa dia tidak mengambil tindakan pada orang-orang sombong itu. Setelah itu Zhang Yi dengan hua-hua di bahunya kemudian berjalan ke arah shelter. Di saat jarak Zhang Yi dan hua-hua dari Paman Yu dan Liang Yu cukup jauh, Paman Yu kemudian mengatakan pendapatnya tentang Zhang Yi yang tetap tenang dalam menghadapi berbagai hal padahal dia masih sangat muda. Usianya baru 20 tahunan, tapi dia bisa tetap tenang dan sangat toleran saat menghadapi berbagai hal. Kata Paman Yu mengomentari kepribadian Zhang Yi. Liang Yu yang mendengar itu kemudian juga memberikan pendapatnya tentang Zhang Yi yang dari luar tidak terlihat seperti orang kuat dan berbahaya namun nyatanya merupakan orang yang sangat kuat dan berbahaya, atau kalau bahasa simpelnya gak usah banyak gaya, hajar aja langsung. Bukankah pepatah itu benar? Anjing yang menggigit tidak akan menggonggong. Kata Liang Yu memberitahukan pendapatnya sekaligus menjawab perkataan Paman Yu. Jangan berpikir aku tidak bisa mendengar apa yang kau katakan meskipun aku jauh. Ucap Zhang Yi yang langsung merespon perkataan Liang Yu. Seperti bocil yang kepergok orang tuanya pas lagi nonton bokep, Paman Yu dan Liang Yu sangat terkejut mendengar perkataan Zhang Yi itu seakan petir menyambar mereka. Kemudian Liang Yu dengan perasaan campur aduk dan rasa bersalah karena sudah menggibah Zhang Yi berdalih kalau dia tidak sedang membicarakan hal buruknya tentang Zhang Yi. Aku tidak mengatakan hal buruk tentangmu di belakang. Ucap Liang Yu yang berbicara terbata-bata. Menyangkalnya lebih keterlaluan, kata Zhang Yi sambil melirik ke arah Liang Yu yang berdiri cukup jauh di belakangnya. Setelah melihat respon Zhang Yi itu, Liang Yu kemudian menjelaskan maksud dari perkataan dia sebelumnya. Aku hanya memuji ketenangan. Ucap Liang Yu dengan pipi yang memerah karena malu Zhang Yi memergokinya. Setelah mendengar itu Zhang Yi tidak ingin ambil pusing tentang hal itu kemudian memalingkan wajahnya sambil menganggap kalau Liang Yu berkata jujur. Kalau begitu aku akan menganggapnya sebagai pujian. Ucap Zhang menjawab perkataan Liang Yu. Singkat cerita mereka pun kembali masuk ke dalam shelter, karena sudah tidak ada lagi hal yang perlu dilakukan di luar. Sesampainya di dalam shelter, Zhang Yi yang melihat KR sedang makan di ruang tamu kemudian meminta KR menemuinya di ruang kerja KR setelah dia selesai makan. KR, setelah kau selesai makan, pergilah temui aku di ruang kerjamu, aku butuh bantuanmu untuk memeriksa sesuatu. Oke. Ucap KR menjawab Zhang Yi sambil tangannya masih memegang piring dan sendok. Singkat cerita Zhang Yi dan KR pun bertemu di rumah sakit shelter yang dibuat khusus untuk KR. Beberapa saat kemudian Zhang Yi mengeluarkan map yang diberikan oleh kelompok utusan kota Daze dan meminta KR untuk memeriksanya. Apakah menurut MU ini aman?
Tanya Zhang Yi pada KR sambil menyerahkan map surat yang diberikan kelompok utusan kota Daze padanya. Setelah itu KR kemudian memeriksanya dengan hati untuk memastikan tidak ada hal berbahaya seperti racun atau hal lainnya di sana. Tidak ada yang salah dengan map dokumennya. Kau bisa membukanya. Ucap KR memberitahukan pendapatnya setelah selesai memeriksa map surat itu. Zhang Yi yang mendengar itu kemudian mengambil pinset untuk membuka map YG dipegangi KR. Kemudian mengambil surat dalam amplop itu dengan pinsetnya dan meletakkannya di atas meja. Tidak sampai di situ saja, setelah meletakkan surat di meja itu, dia tidak langsung membacanya. Dia kemudian mengeluarkan helm dari subruang dan memakai helm itu. Barulah setelah itu dia membaca isi dari surat itu. Melihat tingkah Zhang Yi ini membuat admin berpikir kalau inilah wujud nyata dari kata-kata kalau bisa dibikin ribet. Kenapa harus dibikin simpel? Setelah itu Zhang Yi kemudian membaca isi surat itu yang kurang lebih berisi seperti ini. Kota Tianhai sudah mengalami perang yang tragis, dengan hilangnya populasi dalam jumlah besar. Dan pasukan lokal tidak bisa mempertahankannya. Kami, 3 kekuatan besar di kota Daze, sebagai warga yang bersahabat dan atas dasar kemanusiaan, bersedia membantu pertahanan dengan penuh semangat, jadi jangan menolaknya. Oke, itulah isi surat itu. Setelah membaca surat itu Zhang Yi langsung tertawa jahat. Dan dia menganggap orang yang menulis surat itu sangatlah licik. Hahaha, alasan yang masuk akal. Orang-orang ini sungguh menarik. Jika mereka bisa menulis hal semacam ini, mereka pasti pernah bekerja sebagai budak kotorat sebelumnya. Ucap Zhang yang tertawa dengan helm masih menempel di kepalanya. KR yang melihat tingkah Zhang Yi itu penasaran dengan isi surat itu sampai-sampai membuat Zhang Yi tertawa. Apa yang tertulis di sana? Kata KR yang sedikit menunduk untuk melihat isi surat yang membuat Zhang Yi tertawa. Harus kuakui, orang-orang ini pintar. Jika mereka menggunakan metode ini untuk mendapatkan sumber daya kita, bahkan jika wilayah Jiangnan ingin menghakimi mereka di masa depan, mereka akan punya alasan kuat untuk mengelak. Ucap Zhang Yi mengatakan apa yang dia pikirkan setelah menyimpan kembali helmnya. Setelah selesai membaca surat itu dan mendengar pendapat Zhang Yi, KR kemudian menanyakan apa yang akan Zhang Yi lakukan setelah tahu kota Daze sudah mulai bergerak. Jadi apa yang akan kamu lakukan? Ucap KR bertanya pada Zhang Yi sambil melepas masker dari wajahnya. Setelah itu chapter 523 pun berakhir. Chapter 524. Di akhir chapter sebelumnya, setelah Zhang Yi dan KR selesai membaca surat dari utusan kota Daze kemudian KR bertanya tentang apa yang akan Zhang Yi lakukan. Zhang Yi kemudian mengajak KR untuk menunjukkan surat itu pada semua orang yang ada di shelter. Mari ajak yang lain melihatnya bersama. Ucap Zhang Yi sambil membuka pintu rumah sakit shelter. Zhang Yi dan KR kemudian berjalan ke ruang tamu atau ruang bersama untuk menunjukkan surat dari yang kirim oleh 3 kekuatan utama kota Daze. Coba lihat ini, kata Zhang Yi yang menenteng surat yang dia pegang menggunakan pinset. Ini. Sungguh tidak tahu malu. Ucap Paman Yu yang langsung bicara setelah selesai membaca isi surat itu. Lu Keran juga merasa kesal setelah membaca surat itu dan mengajak Zhang Yi melawan karena diberpikir orang-orang itu tidak lain hanyalah bandit yang mencoba merampok kota Tianhai. Mereka menjadi bandit dan datang untuk merampok kita. Kenapa mereka harus mengganggu kita? Ucap Lu Keran sambil mengepalkan tangan kirinya karena terlalu kesal. Liang Yu yang sekarang berdiri di belakang Lu Keran menyadari kalau masalah ini tidak sesederhana itu. Mereka tidak bisa begitu saja menyerang orang-orang kota Daze. Selain itu terlepas dari Lu Keran yang berhasil bertahan hidup sampai sekarang, Liang Yu menyadari kalau dia tetaplah seorang gadis muda yang tidak mengerti trik licik elit global. Jadi dia sangat mudah tersulit emosi tanpa memikirkan akibat untuk kedepannya. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang gadis kecil yang tidak berpengalaman di dunia dan tidak mengerti trik licik seperti ini. Pikir Liang Yu setelah melihat Lu Keran yang terus sulut emosi. KR yang menyadari Lu Keran sebenarnya tidak memahami situasi dan maksud sebenarnya dari surat itu kemudian memegangi tangan Lu Keran
dan dengan tenang menjelaskan padanya kalau mereka tidak bisa. Ben tidak gegabah dengan menyerang orang-orang kota Daze, karena jika mereka melakukan itu, bisa saja kota Tianhai lah yang dalam bahaya dan dinyatakan bersalah oleh wilayah Jiangnan. Adikku sayang, apa yang dikatakan terkadang berbeda dengan kenyataannya. Kita tidak bisa bertindak sembarangan. Ucap Keer mencoba menenangkan dan menjelaskan pada Lukeran. Setelah itu dia kemudian menjelaskan lagi pada Lukeran tentang maksud tersembunyi kota Daze. Misalnya, mereka menulis dalam suratnya kalau mereka datang untuk membantu pertahanan, tujuan mereka sebenarnya adalah pasokan dan material. Ucapan Keer menjelaskan pada Lukeran sambil menunjuk beberapa poin di dalam surat itu. Lukeran masih tidak mengerti sepenuhnya penjelasan Keer dan mengambil kesimpulan kalau pada akhirnya kota Daze akan tetap merampok sumber daya kota Tianhai. Membuatnya semakin kesal. Lalu kalau kita tidak memberikannya pada mereka, bukankah mereka tetap merampoknya? Lalu bagaimana kau menjelaskannya? Kata Lukeran dengan wajah kesal bertanya pada Keer. Setelah menggelengkan kepalanya, Keer kemudian menjelaskan kalau mereka tetap tidak bisa bertindak gegabah. Situasi kota Tianhai sendiri bisa dijadikan kota Daze sebagai alasan untuk mengambil alih sumber daya kota Tianhai. Itu konyol. Bukankah mereka punya alasan? Mereka akan bilang kita tidak etis dan rakyat kita tidak berdaya. Jadi mereka tidak punya pilihan selain melakukannya. Ucap Keer lagi menjelaskan pada Lukeran poin inti yang menjadi alasan mereka tidak bisa bertindak gegabah. Ini tidak masuk akal. Mereka jelas-jelas perampok. Kenapa kita salah jika melawan? Kata Lukeran yang emosinya sudah meledak karena sangat marah tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Setelah itu Zhang Yi pun angkat bicara menjelaskan kalau surat atau apapun itu sebenarnya hanyalah alasan yang mereka buat untuk membenarkan tindakan mereka. Sama seperti cerita-cerita perang di komik fantasi, yang menanglah yang menulis sejarah. Ini hanya alasan. Siapapun yang menang itu yang benar. Mari kita laporkan ke wilayah Jiangnan agar kita tidak menampar wajah wilayah Jiangnan saat Federasi Kekuatan Super pertama kali didirikan. Ucap Zhang Yi sambil menyimpan surat itu ke dalam subruang dan berniat melaporkan masalah ini pada kota Blizzard. Bukan untuk meminta bantuan tapi untuk memberitahu kalau bukan mereka yang memulai semua masalah yang akan datang. Zhang Yi, ayo lawan mereka. Kata Liang Yu dengan wajah serius mengajak Zhang Yi untuk melawan orang-orang kota Daze yang kurang ajar itu. Paman Yu dan Gendutsu yang mendengar perkataan itu kemudian juga mengajak Zhang Yi untuk melawan orang-orang dari kota Daze. Benar, ayo kita lawan. Dan ayo beri mereka pelajaran. Ucap Paman Yu yang setuju dengan perkataan Liang Yu. Orang-orang tak tahu malu ini sungguh berani meremehkan kita. Kita harus memberi mereka pelajaran. Kata Gendutsu yang mencoba menyulut semangat Zhang Yi. Zhang Yi yang memang berniat melawan dan sudah berencana membinasakan mereka. Namun dia memikirkan bagaimana cara membinasakan mereka saat kekuatan kota Daze tidaklah lebih lemah dari kota Tianhai. Ditambah lagi jika mereka menolak usulan dalam surat itu, bisa saja kota Daze sudah bersiap menyerang mengingat surat itu hanyalah alasan untuk mereka menyerang. Menurutnya lebih baik mereka membuat mereka lengah dengan setuju memberikan beberapa sumber daya. Tentu saja kita melawan, tapi bagaimana caranya? 3 kekuatan besar di kota Daze tidak lebih lemah dari 3 kekuatan besar kita. Jika kita menolak usulan mereka, mereka pasti sudah siap, jadi mari kita buat mereka lengah dengan berpura-pura setuju. Ucap Zhang Yi mengusulkan pendapatnya pada semua orang. Yang Xin dengan pikiran cerdasnya mengerti apa yang Zhang Yi maksud. Dengan membuat orang-orang kota Daze lengah, mereka bisa membuat orang-orang kota Daze bertindak gegabah. Aku mengerti. Kita berpura-pura setuju dan membuat mereka bertindak ceroboh. Pada akhirnya, mereka jatuh ke dalam perangkap yang kita siapkan dan terjebak dalam perangkap. Ucap yang Xin sambil memegangi dagunya. Benar? Yang harus kita lakukan sekarang adalah meraih kemenangan ini dengan biaya minimal. Kata Zhang Yi menjelaskan keinginannya yang ingin menang tanpa membuang banyak waktu dan usaha.
Setelah itu Paman Yu kemudian bertanya pada Zhang Yi tentang apa yang harus mereka lakukan setelah semua pembicaraan itu. Zhang Yi, apa yang harus kita lakukan? Ucap Paman Yu bertanya pada Zhang Yi tentang hal apa yang dilakukan selanjutnya karena Zhang Yi adalah pemimpin mereka dan Zhang Yi lah yang membuat keputusan. Karena di kota Tianhai ada 4 kekuatan utama termasuk mereka, terlebih lagi 3 kekuatan lain sudah memutus untuk mengikuti Zhang Yi. Jadi Zhang Yi memutuskan untuk memanggil Xing Tian, Xiao Honglian dan Chen Jingguan ke shelter, karena menurutnya masalah ini perlu kehadiran mereka. Kehadiran loh ya bukan pendapat. Oke. Singkat cerita Xing Tian, Xiao Honglian dan Chen Jingguan kemudian tiba di shelter setelah Zhang Yi memanggil mereka. Sesampainya mereka di depan shelter yang merupakan townhouse mewah. Membuat mereka terpukau katana bisa-bisanya Zhang Yi masih hidup tenang di dalam shelter yang masih utuh itu setelah semua hal yang terjadi di kota Tianhai. Ini terasa menyebalkan. Pikir Xing Tian, Xiao Honglian dan Chen Jingguan setelah melihat shelter Zhang Yi masih baik-baik saja dan utuh setelah semua hal yang terjadi. Beberapa waktu setelah itu mereka bertiga pun masuk ke dalam shelter setelah itu Zhang Yi mempersilahkan mereka duduk. Kalian semua duduklah ucap Zhang Yi mempersilahkan Xing Tian, Xiao Honglian dan Chen Jingguan yang baru masuk untuk duduk. Mereka kemudian duduk di kursi ruang tamu yang beberapa saat kemudian KR datang membawakan minuman untuk menjamu mereka bertiga. Setelah itu, Xiao Honglian yang sudah memikirkan alasan Zhang Yi memanggil mereka ke sana kemudian bertanya padanya Zhang Yi untuk memastikan apakah yang dia pikirkan itu benar. Zhang Yi, apakah ada pergerakan dari pasukan mutan di kota Daze? Tanya Xiao Honglian pada Zhang Yi. Pertanyaan Xiao Honglian itu membuat Xing Tian dan Chen Jingguan terkejut. Dan bertanya-tanya apakah alasan mereka dipanggil sebenarnya benar-benar karena masalah dengan kota Daze. Kemudian chapter 524 pun berakhir. Chapter 525. Setelah pertanyaan Xiao Honglian tentang kota Daze yang membuat Xing Tian dan Chen Jingguan terkejut, Zhang Yi yang sedang minum membenarkan pertanyaan Xiao Honglian yang berasal dari tebakan Xiao Honglian sendiri. Tebakanmu benar, ini memang tentang mereka. Ucap Zhang Yi menjawab pertanyaan Xiao Honglian tentang kota Daze. Meski Chen Jingguan sudah memutuskan mengikuti Zhang Yi, dia masih tetap khawatir dan takut kalau Zhang Yi meninggalkannya jika terjadi perang. Bos, kau tidak akan meninggalkan kami kan? Ucap Chen Jingguan bertanya dengan wajah penuh kekhawatiran. Selesai Chen Jingguan bertanya pada Zhang Yi, Xiao Honglian kemudian meminta Zhang Yi membantunya memikirkan rencana untuk membantu dirinya menghadapi rencana serangan kota Daze ke kota Tianhai. Karena jika mereka menyerang, maka pangkalan Yansheng akan dalam bahaya. Bos, kau harus membantu kami menemukan cara untuk masalah ini. Ucap Xiao Honglian dengan nada lembut dan bersikap imut pada Zhang Yi. Melihat tingkah Xiao Honglian itu buat Zhang Yi terkejut karena Xiao Honglian yang biasa bersikap anggun seperti seorang wanita bermartabat tiba-tiba bersikap imut dan berbicara dengan nada lembut. What the hell? Real bro wanita ini. Dia mengubah cara bicaranya dengan sangat cepat pada saat-saat kritis. Pikir Zhang Yi yang kaget setelah melihat perubahan sikap Xiao Honglian yang sangat berbeda dari biasanya. Setelah itu Zhang Yi kemudian memberitahukan pada Chen Jingguan dan Xiao Honglian kalau dia sudah punya rencana untuk masalah kota Daze ini. Aku sudah memikirkan cara mengatasi masalah ini. Tidak banyak hal yang perlu kalian lakukan. Cukup bekerja sama saja denganku. Kata Zhang Yi menjelaskan pada Chen Jingguan dan Xiao Honglian kalau dia sudah memikirkan masalah itu. Setelah itu dia kemudian memberikan arahan pada Chen Jingguan, Xiao Honglian dan Xing Tian agar mereka bekerja sama dengannya untuk memancing orang-orang kota Daze datang ke kota Tianhai. Karena menurutnya perang di kota Tianhai lebih menguntungkan. Yang harus kita lakukan sekarang adalah mengelabui mereka untuk datang ke kota Tianhai, kemudian mengambil tindakan lebih lanjut. Dan yang harus kalian lakukan adalah bekerja sama denganku dalam akting. Ucap Zhang Yi memberikan arahan Chen Jingguan, Xiao Honglian dan Xing Tian. Aku mengerti. Kata Xiao Honglian mengatakan kalau dia akan mengikuti arahan Zhang Yi. Jangan khawatir,
Aku pandai berakting. Ucap Xingtian yang percaya diri dan setuju dengan arahan Zhang Yi. Singkat cerita, Xin beralih ke kota Daze, tepatnya di ruang konferensi kota Daze. Di sana 3 pemimpin dari 3 kekuatan utama kota Daze sedang melihat email yang dikirimkan Zhang Yi untuk membalas surat yang mereka kirimkan. Kurang lebih beginilah isi surat itu. Aku menerima surat kalian hari ini, dan niat kalian berkomplot untuk sumber daya teritorial kami di kota Tianhai terungkap dengan jelas dalam kata-kata kalian. Atas nama beberapa kekuatan besar di kota Tianhai, aku dengan tegas menentang pendekatan ini. Kami tidak memerlukan intervensi kekuatan eksternal. Aku harap kalian bisa menahan diri dan tidak menggunakan senjata secara gegabah. Jika tidak, kami akan melaporkan masalah ini ke markas besar wilayah Jiangnan dan membiarkan mereka menangani masalah ini. Jika kalian bisa menjadi tetangga yang baik, kami bisa mendedikasikan sebagian dari sumber daya kami sebagai tanda persahabatan. Kota Tianhai, Zhang Yi. Kurang lebih itulah isi surat itu. Setelah membaca pesan yang dikirim Zhang Yi dengan berpura-pura menjadi lemah dan seolah-olah Zhang Yi sedang ketakutan, itu membuat San Jianming tertawa sangat keras sampai memukul-mukul meja dan mengejek pesan yang ditulis Zhang Yi. Karena dari pesan itu dia menyimpulkan kalau Zhang Yi sedang ketakutan pada kota Daze dan mencoba berlindung dengan mengungkit wilayah Jiangnan. Hahaha, apakah email ini ditulis oleh Zhang Yi? Ini sungguh membuatku tertawa sampai mati. Jelas sekali dia sangat ketakutan, tapi dia masih ingin menyelamatkan harga dirinya. Apakah dia benar-benar berpikir kalau dia dapat menakuti kita dengan menyebutkan wilayah Jiangnan? Kata San Jianming yang tertawa terbahak-bahak setelah membaca pesan yang Zhang Yi kirimkan. Sama seperti San Jianming, Gu Hongdie yang juga sudah membaca pesan dari Zhang Yi menganggap hal itu lucu dan juga mentertawakan Zhang Yi. Dia bahkan berpikir Zhang Yi ini sangat menarik dan ingin menjadikan Zhang Yi bawahannya. Hahaha, saudaraku ini lucu sekali. Aku sudah memutuskan kalau setelah kita mengambil alih kota Tianhai, aku akan membiarkan dia menjadi adik laki-lakiku dan menceritakan lelucon padanya. Ucap Gu Hongdie mengatakan pendapatnya. Entah karena cemburu karena Gu Hongdie tertarik pada Zhang Yi atau murni kebetulan, Chen Liangyu menegur Gu Hongdie yang lagi tertawa dengan berpura-pura membersihkan tenggorokannya. Dan memberitahukan pada San Jianming dan Gu Hongdie kalau kota Tianhai menolak usulan mereka, maka mereka harus menyerang kota Tianhai. Jangan bilang begitu. Jika dia benar-benar tidak tahu cara menghargai seseorang maka kita harus mengambil tindakan. Ucap Chen Liangyu memberitahukan pendapatnya pada San Jianming dan Liangyu. Gu Hongdie yang merasa yakin kalau kota Tianhai sekarang sedang ketakutan dan tidak punya keyakinan untuk melawan. Karena itulah Zhang Yi mengirim pesan balasan seperti itu pada mereka. Karena itulah dia memutuskan untuk lebih menakuti mereka, untuk mendapatkan kemenangan tanpa perlu melakukan perang. Menurutku itu tidak perlu. Jika bisa, kita akan mencoba untuk tidak bertindak. Dia terlihat sangat ketakutan sekarang. Ayo kita menakutinya lagi. Ucap Gu Hongdie membalas. Setelah mendengar itu Chen Liangyu yang merasa ini terlalu mudah kemudian mengatakan pikirannya itu pada San Jianming dan Gu Hongdie. Ku rasa ada kemungkinan. Dia bertindak seperti ini untuk menipu kita sekarang. Ucap Chen Liangyu setelah sejenak terdiam dia mengatakan pendapatnya tentang kemungkinan yang ada. San Jianming yang terlalu sombong dan termakan jebakan Zhang Yi, mengabaikan pendapat Chen Liangyu tentang kemungkinan lain. Tidakkah kau terlalu berhati-hati? Mau dia berpura-pura atau tidak, sudah jelas kalau kota Tianhai lemah, dan pasukan kita bisa menyapu bersih mereka semuanya. Ucap San Jianming menepis pendapat Chen Liangyu yang sombongnya sudah tidak ketolongan. Setelah mendengar itu Chen Liangyu sekali lagi memberitahukan pendapatnya dan menyarankan untuk menegosiasikan sekali lagi. Karena dia berpikir mungkin saja ada kemungkinan menang tanpa harus berperang. Bagaimanapun jika mereka berperang mereka akan mengalami kerugian dan kehilangan pasukan bahkan jika mereka menang. Tidak mungkin sesederhana itu. Sebaiknya kita bicara lagi dengan Zhang Yi. Jika bisa diselesaikan dengan damai,
Kita tidak perlu membuat semua orang membayar harga darah. Ucap Chen Liangyu sekali lagi memberitahukan pendapatnya. Mari kita bicarakan lagi. Selama dia dengan patuh menyerahkan wilayah dan sumber dayanya, bukanlah ide yang buruk untuk mengampuni nyawanya. Teman-teman, selama masih ada harapan untuk hidup, tidak akan terjadi apa-apa. Kata Gu Hongdie sambil bermain-main dengan kukunya. Setelah dia merasa mereka sudah pasti menang. San Jianming yang setuju dengan perkataan itu kemudian menurunkan kesombongannya namun masih menekankannya kalau mereka masih harus mendominasi. Baiklah, karena kau sudah mengatakannya. Mari kita bicara dengannya lagi. Tapi kita harus memberitahu dia kalau kesabaran kita ada batasnya, dan kita tidak punya waktu untuk berdebat dengannya di sini. Kata San Jianming sambil memegangi wajahnya. Baiklah, kata Chen Liangyu dan Gu Hongdie yang setuju. Di saat itu, Xin kemudian terfokus ke layar di ruang konferensi di mana di balik layar rupanya Zhang Yi sudah memerintah Yang Xin untuk menyusupkan malware di pesan yang dia kirim ke kota Daze untuk meretas jaringan mereka. Data sedang dikumpulkan, harap tunggu. Suara pemberitahuan komputer berbunyi memberitahukan kalau data milik kota Daze sedang dikumpulkan ke komputer Yang Xin. Di sisi lain Yang Xin di shelter yang sedang mengutak-atik komputernya sambil bersenandung menunggu data yang dia tetas dari kota Daze dikumpulkan. Tertangkap ucap Yang Xin sambil mengutak-atik komputer. Beberapa waktu kemudian Yang Xin yang sudah mendapatkan data kota Daze memeriksanya bersama Zhang Yi. Setelah itu Zhang Yi kemudian mengomentari tentang informasi yang dia dapatkan itu, dan menyadari sekuat apa kekuatan kota Daze. Dilihat dari informasi saat ini, skala kekuatan ketiga organisasi ini tidaklah kecil. Meski tidak sebesar 5 kekuatan besar di kota Tianhai pada masa kejayaannya, namun perbedaannya tidak banyak. Ucap Zhang Yi memberikan komentar setelah melihat informasi kota Daze. Kemudian dia melanjutkan komentarnya lagi setelah membaca informasi tentang kekuatan San Jianming. Menarik, tak heran Chen Jingguan dikalahkan. Ucap Zhang Yi sambil mengutak-atik komputer. Kemudian chapter 525 pun berakhir. Chapter 526. Apa? Ucap Yang Xin yang terkejut mendengar perkataan Zhang Yi sebelumnya. Zhang Yi kemudian memutar laptopnya. Ngomong-ngomong tidak pasti itu laptop, siapa tahu itu notebook. YKAN. Lanjut. Zhang Yi memutar laptopnya dan menghadapkannya pada Yang Xin untuk menunjukkan data tentang San Jianming pada Yang Xin lalu menjelaskan apa maksud perkataan yang dia ucapkan sebelumnya. San Jianming adalah orang dengan kemampuan yang ditingkatkan, dan kemampuannya disebut kekuatan gelap. Kemampuan ini punya efek menghancurkan armor dan menembus tubuh. Saat menyerang dalam jarak dekat, kemampuan itu akan mengabaikan pertahanan eksternal dan menyerang organ dalam musuhnya. Ucap Zhang Yi menjelaskan, walaupun setelah dibaca kembali, Zhang Yi sama sekali tidak menyebutkan kekalahan Chen Jingguan di penjelasannya itu. Yang Xin yang mendengar itu hanya terdiam dan mengangguk dengan mulut terbuka. Zhang Yi kemudian melanjutkan membaca informasi tentang Gu Hongdie dan merasa terkejut setelah mengetahui kemampuan Gu Hongdie itu. Gu Hongdie, seseorang dengan kemampuan mental, nama kekuatannya adalah Crimson Kiss. Kemampuan itu bisa mengacaukan pikiran dan membuat orang menjadi bonekanya sendiri. Kiss. Sungguh keterampilan yang mesum. Ucap Zhang Yi mengomentari kemampuan Gu Hongdie. Setelah itu Yang Xin yang juga melihat informasi itu kemudian memberitahu Zhang Yi tentang kelemahan kemampuan Gu Hongdie yang dia baca dan belum disebutkan Zhang Yi. Kakak Zhang Yi, lihat kelemahannya. Ada batasan jarak, harus dalam jarak 100 meter. Ucap Yang Xin yang tidak bisa melanjutkan perkataannya karena informasi tentang kemampuan Gu Hongdie terlalu vulgar untuk dia sebutkan mengingat dia masih sangat muda. Ngomong-ngomong lagi guys, ada yang tahu umurnya Yang Xin kah? Belum lulus sekolah, harusnya di bawah 20. Tapi legal kan ya? Oke lanjut. Akibat informasi tentang kemampuan Gu Hongdie terlalu vulgar itu membuat wajah Yang Xin memerah karena malu.
Zhang Yi yang menyadari tingkah yang Xin tidak wajar kemudian menanyakan alasan yang Xin terdiam dan tidak bisa melanjutkan perkataannya. Ada apa? Ucap Zhang Yi bertanya. Yang Xin hanya terdiam dan menundukkan kepalanya sambil duduk di samping Zhang Yi. Setelah terdiam sejenak entah dia diam karena membaca informasi tentang Gu Hongdie atau hal lain, Zhang Yi kemudian melanjutkan membacakan informasi tentang Gu Hongdie. Jika berciuman secara langsung, bahkan mutan tingkat delta pun akan terpikat olehnya. Sepertinya Gu Hongdie ini dulunya adalah seorang profesional. Mendengar itu Yang Xin langsung bertanya apa maksudnya dari perkataan Zhang Yi itu. Profesional apa yang kakak Zhang Yi maksud? Ucap Yang Xin bertanya karena tidak mengerti apa arti profesional yang Zhang Yi maksud. Bukannya kemarin pas pertama kali ketemu Yang Xin kayak cegil ya? Yandere maksudnya. Yandere bisa poloskah? Zhang Yi yang menyadari kalau dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya pada Yang Xin, hanya bisa mengelak dengan berpura-pura membersihkan tenggorokannya dan mengalihkan topik dengan menyebutkan. Chen Liangyu. Bukan apa-apa, mari kita lihat punya Chen Liangyu. Ucap Zhang Yi yang kemudian melanjutkan membacakan informasi tentang Chen Liangyu. Chen Liangyu merupakan pengguna kemampuan tipe orc dengan nama kode kemampuan Jaguar. Kemampuan memungkinkannya punya kekuatan berlari mendekati kecepatan suara dan kemampuan pemburu yang ganas dalam menangkap mangsa. Kata Zhang Yi membaca informasi kempunan Chen Liangyu. Setelah itu Zhang Yi kemudian menyatakan pendapatnya kekuatan keseluruhan dari 3 pemimpin kota Daze. Secara keseluruhan, kekuatan mereka juga sangat kuat, tapi aku tidak tahu bagaimana dengan persenjataan mereka. Ucap Zhang Yi yang masih belum membaca informasi tentang kekuatan persenjataan kota Daze. Tepat setelah itu Zhang Yi kemudian mengutak-atik laptopnya untuk mencari dan membaca informasi tentang kekuatan persenjataan kota Daze. Beberapa saat kemudian setelah selesai membaca informasi persenjataan kota Daze, Zhang Yi menyadari kalau persenjataan mereka lebih lemah dari pangkalan Sinsah yang dia hancurkan sebelumnya. Jadi Zhang Yi menyimpulkan kalau keputusan yang benar membiarkan mereka datang ke kota Tianhai. Dengan begitu mereka tidak bisa membawa persenjataan besar ke kota Tianhai. Akibatnya kekuatan tempur kota Daze melemah. Untungnya, persenjataan mereka lebih buruk daripada pangkalan Xishan. Dalam hal ini, bahkan jika mereka datang untuk menyerang kota Tianhai, mereka tidak akan bisa membawa senjata termal dalam jumlah besar, dan kekuatan mereka akan berkurang setidaknya 20%. Ucap Zhang Yi yang senang karena keputusannya sudah tepat. Tepat setelah itu dia teralihkan oleh notifikasi pesan yang masuk di laptopnya. Notif pesan, kata Zhang Yi yang melihat pop-up notifikasi pesan masuk dan langsung membukanya. Kurang lebih begini pesanannya. Kota Tianhai, sebagai kota penting di pantai Tenggara, tidak boleh melewatkan apapun. Ini bukan masalah untuk beberapa pasukan MU, tapi masalah bagi seluruh wilayah Jiangnan, dan bahkan seluruh negara Tiongkok. Oleh karena itu, bantuan dari 3 kekuatan besar di kota Daze sangat diperlukan. Jika kau bersikeras menolak, kami hanya bisa mengambil tindakan tegas. Tidak baik jika terjadi gesekan atau ada korban jiwa. Kami sudah dalam perjalanan. Sampai jumpa di kota Tianhai segera. Selesai membaca pesan itu Zhang Yi langsung memasang wajah menakutkan karena sifat San Jianming dan yang lainnya benar-benar licik dan tidak tahu malu. Dia sangat pandai menipu. Zhang Yi kemudian melakukan perenggangan pada tangannya karena berniat untuk membalas pesan dari kota Daze. Saatnya pertunjukan sebenarnya dimulai. Ucap Zhang Yi yang kemudian mengutak-atik lagi laptopnya. Lalu setelah beberapa saat dia menekan tombol enter menandakan dia telah selesai mengetikkan pesan dan mengirimkannya ke kota Daze. Bukan tidak mungkin bagi kalian untuk datang membantu pertahanan. Pertahanan kota Tianhai saat ini memang agak lemah. Kami bisa mengalokasikan sebagian wilayahnya kepada kalian, tapi kau tidak bisa menyentuh area di mana markas kami saat ini berada. Setelah itu Zhang Yi mengangkat gelas untuk minum, lalu mencoba mendengarkan apa yang San Jianming dan yang lainnya bicarakan.
Mari kita dengar apa yang mereka rencanakan. Ucap Zhang Yi karena mereka sudah meretas jaringan kota Daze, sudah pasti mereka bisa menyadap peralatan mereka. Apalagi di chapter sebelumnya Xin menunjukkan keanehan pada monitor di ruang konferensi kota Daze. Setelah mengatakan itu, suara San Jianming kemudian terdengar. Ini sudah lembut. Bagaimana menurutmu? Apa yang kau bicarakan? Langsung saja bawa pasukan ke sana, duduki area sumber daya yang penting, lalu perlahan-lahan lahap area lainnya, dan akhirnya tinggalkan kota distrik yang miskin untuk mereka. Agar mereka bisa bertahan hidup. Ucap Gu Hongdie membalas. Tidak, mereka tidak akan pernah mau menyerahkan wilayah dan sumber daya mereka. Lebih aman membuat mereka menyerah dan menghilangkan keinginan untuk melawan. Kata Chen Liangyu yang terdengar seolah-olah dia ingin membuat kota Tianhai menyerah tanpa perang. Jika kita meminta mereka untuk menyerahkan persenjataan mereka, mereka mungkin akan mempertaruhkan nyawanya untuk bertarung melawan kita. Atau kita bisa membawa cukup banyak elit untuk menghancurkan mereka secara langsung. Kau tahu kan, di hadapan kekuatan absolut, semua konspirasi dan trik hanyalah lelucon. Ucap Gu Hongdie lagi menjawab. Aku setuju. Kata San Jianming sepakat. Setelah mendengar percakapan San Jianming, Gu Hongdie dan Chen Liangyu itu, Paman Yu menjadi sangat geram sampai-sampai dia mengumpat. Dasar bajingan! Zhan Yi yang juga mendengar itu kemudian memutuskan untuk menghubungi Xing Tian dan meminta untuk bersiap. Aku akan memberitahu Xing Tian agar mereka bersiap mengambil tindakan. Ucap Zhang Yi yang langsung berdiri dan bersiap menghubungi Xing Tian. Kemudian chapter 526 pun berakhir. Chapter 527. Scene diawali di kota Tianhai. Lebih tepatnya di dekat Menara Sanqi. Beberapa hari setelah Zhang Yi membalas pesan dari kota Daze serta menguping rencana licik San Jianming, Gu Hongdie dan Chen Liangyu untuk menyerang kota Tianhai. Di sana terlihat banyak mobil dari kota Daze yang sedang menuju kota Tianhai. Di dalam salah satu mobil itu, San Jianming dan Gu Hongdie yang sedang melihat peta wilayah karena mereka sedangkan menentukan pembagian keuntungan dari menjarah kota Tianhai untuk mereka masing-masing. Setelah beberapa saat, San Jianming yang sudah menentukan apa yang ingin dia ambil di kota Tianhai, langsung menunjuk ke pangkalan Chaoyu dan menegaskan kalau pangkalan Chaoyu adalah miliknya. Pelabuhan Chaoyu adalah milikku. Kami membutuhkan untuk armada kami. Ucap San Jianming dengan percaya diri. Karena San Jianming sudah menentukan apa dia inginkan, Gu Hongdie juga ikut memilih wilayah dan pangkalan mana yang ingin dia ambil setelah mereka berhasil menjarah kota Tianhai. Aku akan mengambil kilang minyak di pangkalan Yangsheng. Ucap Gu Hongdie yang sambil menunjuk wilayah pangkalan Yangsheng. Seperti yang sudah diduga, setelah San Jianming dan Gu Hongdie memutuskan wilayah yang ingin mereka ambil, tentu saja dan sudah jelas Chen Liangyu juga akan mengambil salah satu dari 3 wilayah sumber daya kota Tianhai yaitu pangkalan Qingpei, lagi pula 2 pangkalan lain sudah diambil. Kalau begitu pabrik baja itu milikku. Ucap Cheng Liangyu menunjukkan wilayah pangkalan Qingpei di peta. Setelah semua orang sudah menentukan pangkalan mana yang ingin mereka ambil, San Jianming kemudian menyadari kalau di antara semua wilayah itu, dia sama sekali tidak tahu di mana wilayah kekuasaan Zhang Yi dan tempat sumber daya apa yang dimiliki wilayah yang dia tinggali. Omong-omong salah. Ngomong-ngomong, pria bernama Zhang Yi itu, di mana sebenarnya wilayahnya? Tapi tidak masalah. Dia tetap harus menyerahkan wilayahnya. Ucap San Jianming yang berencana membuat Zhang Yi menyerahkan wilayahnya pada mereka. Tentu saja sebagai karakter yang diciptakan jahat dan serakah, San Jianming, Gu Hongdie dan Chen Liangyu sama sekali tidak dibiarkan memberikan kebaikan pada Zhang Yi oleh autor. Setelah mendengar itu Chen Liangyu dan Gu Hongdie mengangguk setuju dengan perkataan San Jianming. Tepat setelah itu fokus Gu Hongdie teralihkan karena melihat Menara Sanqi. Kita hampir sampai di Menara Sanqi, sebuah bangunan yang menjadi landmark di kota Tianhai. Sebentar lagi kita akan mengambil alih kota Tianhai.
kata Gu Hongdie dengan perasaan senang karena mereka sudah memasuki kota Tianhai. Di sisi lain, di atas menara Sanqi, Zhang Yi sedang berdiri menunggu kedatangan orang-orang kota Daze. Setelah itu Zhang Yi kemudian mengaktifkan kemampuannya, bersiap menyerang orang-orang kota Daze. Tombak penghancur. Ucap Zhang Yi sambil mengambil ancang-ancang untuk melemparkan tombak itu ke arah orang-orang kota Daze. Namun sebelum melemparkan tombak itu, Zhang Yi kemudian mengaktifkan kemampuan akurasi presisi untuk memastikan serangannya mengenai target yang dia inginkan. Setelah itu dia kemudian melemparkan tombak penghancur menuju orang-orang kota Daze. Wus! Tombak penghancur Zhang Yi melesat menuju rombongan mobil milik orang-orang kota Daze. Setelah tombak penghancur mengegeni target yang Zhang Yi inginkan, tombak itu langsung meledak dan melenyapkan sebagian besar mobil-mobil berisi orang-orang kota Daze itu. Sisa-sisa mobil yang selamat dari serangan tombak penghancur Zhang Yi dengan cepat langsung mengerem dan berhenti sebelum jatuh ke dalam lubang yang disebabkan ledakan tombak penghancur milik Zhang Yi. Apa itu? Ucap salah satu mobil orang kota Daze yang selamat. Mereka kemudian keluar dari mobil untuk memeriksa apa yang terjadi. Hilang begitu saja? Pergi kemana mereka? Di mana mobilnya? Kata seseorang dari kota Daze yang bicara setelah melihat tidak ada mobil yang tersisa di dalam lubang itu. Seseorang yang baru saja menyadari hal yang baru saja terjadi pada mereka adalah hal yang sangat menakutkan hingga terjatuh dan berteriak histeris. Kemudian dengan keadaan panik dia merangkak, mencoba melarikan diri menjauh dari sana meskipun tanpa tujuan. Entah karena Zhang Yi melihat orang yang merangkak itu mencoba melarikan diri, atau karena memang sudah bagian dari rencana. Dia kemudian memberikan perintah pada orang-orangnya untuk menghalangi semua orang kota Daze melarikan diri. Tutup jaringnya. Jangan biarkan siapapun hidup. Ucap Zhang Yi sambil mendekatkan tangannya ke earphone wireless di telinga kirinya. Setelah Zhang Yi memberikan perintah, Chen Jingguan yang sudah bersiap di posisinya langsung keluar dan memberikan perintah pada bawahannya untuk membunuh semua orang dari kota Daze. Bunuh mereka, ikuti perintah pemimpin dan bunuh mereka semua, jangan ada yang tersisa. Teriak Chen Jingguan dengan lantang. Semua bawahan Chen Jingguan berbondong-bondong berlari ke arah orang-orang kota Daze. Bunuh! Semua orang berteriak sambil berlari dengan niat memusnahkan orang-orang kota Daze. Setelah itu chapter 527 pun berakhir. Chapter 528. Setelah semua yang terjadi di chapter sebelumnya, Zhang Yi kemudian membuka portal teleportasinya di dalam lubang yang tercipta akibat ledakan dari kemampuan tombak penghancurnya. Dia kemudian keluar dari portal yang berada di dalam lubang itu untuk mengambil inti asal 3 pemimpin kota Daze. Setelah Zhang Yi keluar dari sana, Zhang Yi merasa kelelahan karena sudah menggunakan banyak kekuatan di waktu yang singkat. Menggunakan tombak penghancur dan portal dimensi bersamaan masih terlalu berat untukku karena memakan terlalu banyak energi. Ucap Zhang Yi sambil memakan makanan spesial buatan Yang Mi untuk mengembalikan kekuatannya. Setelah itu dia kaget melihat San Jianming yang masih selamat dan tergeletak di tanah. San Jianming, jangan berpura-pura mati, kau tidak bisa membodohiku. Ucap Zhang Yi yang langsung waspada dan mengeluarkan pedang dari subruangnya. Karena tidak bisa berpura-pura lagi, San Jianming yang kaget kalau dia dihampiri Zhang Yi kemudian berhenti berpura-pura mati dan bertanya pada Zhang Yi kenapa Zhang Yi menyembunyikan kekuatannya. Kenapa? Ucap San Jianming bertanya pada Zhang Yi secara singkat namun sebenarnya dalam pikirannya dia sangat penasaran dengan Zhang Yi. Kalau kau sangat kuat kenapa kau berpura-pura lemah? Pikir San Jianming yang terletak di tanah dengan luka parah karena tombak penghancur Zhang Yi. Zhang Yi yang memahami maksud dari pernyataan San Jianming kemudian menjawab pertanyaan itu. Ada banyak alasan. Ucap Zhang Yi menjawab sambil mengaktifkan portal dimensi. Dan tentu saja karena Zhang Yi merupakan MC yang sangat parnoan dia menyerang San Jianming dengan pedangnya melalui portal dimensi yang dia buka sebelumnya untuk membunuh San Jianming.
Hanya saja kau tidak perlu mengetahuinya, ucap Zhang Yi sambil menusukkan pedangnya ke kepala San Jianming melalui portal dimensi. Setelah memastikan San Jianming benar-benar mati, Zhang Yi kemudian menyerap inti asal atau kekuatan San Jianming. Lagi pula, itulah alasan kenapa dia mau repot-repot masuk ke dalam lubang itu menggunakan portal teleportasi, padahal itu menghabiskan banyak energi. Tepat setelah selesai menyerap kekuatan San Jianming, Zhang Yi kemudian melakukan perenggangan dan duduk di kursi yang dia keluar dari subruangnya dan berharap kelompoknya yang lain mengatasi sisa-sisa orang-orang kota Daze yang melarikan diri. Baiklah, sekarang terserah mereka, kata Zhang Yi sambil duduk di kursi di tengah lubang besar yang tercipta akibat kemampuannya sendiri. Singkat cerita, di sisi lain Chen Liangyu yang ternyata selamat dari serangan tombak penghancur Zhang Yi berlari sekuat tenaga dengan kemampuan supernya untuk meninggalkan kota Tianhai sejauh yang dia bisa, karena jika tidak, dia akan kehilangan nyawanya. Chen Liangyu berlari sambil mengingat kembali betapa kuatnya serangan tombak penghancur Zhang Yi, dan akhirnya dia menyadari kalau mereka sudah mengganggu orang yang salah. Monster macam apa yang sudah kami provokasi? Ucap Chen Liangyu dengan penuh kecemasan setelah semua yang telah dia alami. Tepat setelah dia mengatakan itu, dia tiba-tiba berhenti mendadak, karena di depannya terhalangi oleh dinding api yang dibuat oleh Xiao Honglian untuk menghalanginya meninggalkan kota Tianhai sesuai perintah Zhang Yi. Ini? Kata Chen Liangyu yang kaget dan sepertinya dia menyadari kalau dinding api itu adalah kemampuan super milik Xiao Honglian. Aku sudah lama menunggu. Ucap Xiao Honglian yang muncul entah dari mana, bersama tangan kanannya yang gue lupa siapa namanya. Seperti biasa, kalau kalian ingat namanya, ketikkan di kolom komentar. Singkat cerita lagi, setengah jam dari kejadian itu, di dalam lobang sebelumnya, Zhang Yi sedang duduk menunggu yang lainnya datang. Sambil memegangi handphonenya, entah apa yang dia lihat, mungkin saja dia sedang scroll-scroll TikTok yang gak ada habisnya. Dan setelah beberapa saat, Xiao Honglian dan yang lainnya datang membawa kepala Chen Liangyu di tangan kanannya. Pemimpin salah satu dari 3 kekuatan besar di kota Daze, Chen Liangyu, ada di sini. Ucap Xiao Honglian sambil menenteng kepala Chen Liangyu dan menunjukkannya pada Zhang Yi. Ngomong-ngomong, keknya ini panah balonnya salah deh. Harusnya ke Xiao Honglian. Oke, lanjut. Setelah mendengar laporan Xiao Honglian, Zhang Yi kemudian berdiri dan memerintahkan semua orang untuk memastikan jumlah orang yang sudah mereka bunuh sesuai dengan data yang didapatkan yang Sin dari meretas jaringan informasi kota Daze. Hitung jumlah mereka semua dan pastikan sesuai dengan yang dikatakan Sin. Ucap Zhang Yi yang kemudian dijawab Liang Yu yang tiba-tiba memegangi kepala Chen Liangyu. Sungguh hebat, kepalanya bisa ngebling, padahal tadi masih di tangan Xiao Honglian. Aku khawatir itu sulit, lagi pula kebanyakan dari mereka sudah dimusnahkan olehmu hanya dalam satu gerakan. Ucap Liang Yu menjelaskan kalau perintah Zhang Yi itu sulit dilakukan karena sebagian besar orang-orang kota Daze itu sudah musnah tanpa sisa karena serangan tombak penghancur Zhang Yi. Setelah mendengar perkataan Liang Yu, Zhang Yi akhirnya menyadari fakta itu. Fakta kalau tombak penghancurnya melenyapkan hampir semua orang kota Daze beserta mobil-mobil mereka yang lenyap tanpa sisa. Benar juga, ucap Zhang Yi sambil memejamkan matanya menyadari kalau perintahnya tidak bisa dilaksanakan. Setelah itu Zhang Yi kemudian memberikan perintah baru pada semua orang. Dia memerintah pada semua orang untuk tetap waspada, karena meski perang sudah selesai, biasa saja ada serangan balasan jika ada yang berhasil selamat dari perang yang baru saja terjadi. Tetaplah siaga malam ini. Sudah katakan sebelumnya, jangan biarkan satu mutan dari kota Daze yang masih hidup. Selain itu, semua yang terjadi kali ini tidak boleh diketahui dunia luar, bahkan kota Blizzard. Mengerti? Ucap Zhang Yi memberikan perintah tambahan, agar semua orang tidak membocorkan informasi tentang hal yang terjadi karena bisa mengungkapkan kekuatan aslinya pada seluruh dunia. Mendengar perintah itu, Chen Jingguan dengan penuh kepatuhan mengatakan kalau tentu saja dia akan mengikuti perintah Zhang Yi. Siap.
Pangkalan Chaoyu kami akan dengan ketat mengikuti apapun yang diminta bos dan tidak akan pernah melanggarnya. Kata Chen Jingguan dengan postur siap disiplin diikuti semua bawahannya. Karena semua hal yang terjadi dan matinya 3 orang-orang pemimpin kota Daze, serta karena semua orang tahu sebelumnya kota Daze mengganggu kota Tianhai di kota Blizzard. Tentu saja akan sulit untuk mereka menyembunyikan fakta kalau kota Tianhai ada sangkut pautnya dengan hilangnya mereka. Jika wilayah Jiangnan bertanya, bagaimana kami harus menjawabnya? Tanya Xingtian pada Zhang Yi dengan cemas karena takut kebohongan mereka akan mudah terbongkar jika memberikan informasi secara sembarangan. Anggap saja seluruh kekuatan kita bekerja sama untuk menghancurkan musuh. Ucap Zhang Yi menjawab pertanyaan Xingtian. Bukankah mereka akan curiga? Ucap Xingtian bertanya lagi. Karena semua orang di wilayah Jiangnan tahu kalau kota Tianhai sekarang lemah. Zhang Yi yang mendengar itu kemudian menjelaskan kalau tidak masalah kalau semua orang memberikan informasi tidak jelas pada wilayah Jiangnan. Kita adalah korban, dan tidak ada yang salah dengan pertahanan diri dan serangan balik. Tidak perlu menjelaskan terlalu banyak, biarkan saja mereka menebak-nebak. Ucap Zhang Yi lagi menjawab pertanyaan Xingtian. Setelah itu Zhang Yi memberikan perintah pada Gendut Su agar menggunakan kemampuannya untuk mengatasi masalah lubang yang disebabkan tombak penghancur Zhang Yi. Gendut Su akan mengisi lubang besar ini dengan salju, sedangkan yang lainnya akan memeriksa sekitar untuk memastikan tidak ada yang lolos dan melarikan diri. Ucap Zhang Yi memberikan perintah pada Gendut Su dan orang lainnya. Dengan postur siap seperti prajurit Gendut Su kemudian menerima perintah Zhang Yi. Siap, ucap Gendut Su. Setelah itu chapter 528 berakhir. Chapter 529. Scene diawali di kota Tianhai, tepatnya di dalam gudang pusat perbelanjaan di kota Linhai. Di sana anggota Chorosion Moon atau Eclipse Moon berkumpul sambil memakan perbekalan mereka. Setelah itu seseorang bernama Feng Huangyuan yang merupakan salah satu dari anggota Eclipse Moon. Kemudian mengatakan pendapatnya sekaligus bertanya langkah apa lagi yang akan mereka lakukan pada pemimpin mereka. Kita sudah membunuh sangat banyak orang di sini, orang-orang wilayah Jiangnan pasti akan mengirim pemburu dan mereka pasti akan segera datang. Ketua tim, bagaimana menurut Anda? Jika kita tidak melarikan diri, kita akan berada dalam situasi yang sangat berbahaya ucap Feng Huangyuan sambil memegangi kotak makannya. Takeuchi selaku pemimpin mereka mengatakan kalau sekarang adalah kesempatan mereka untuk menunjukkan kekuatan negara Neon pada kota Blizzard agar mereka mau diajak bekerja sama. Itu waktu yang pas. Jika kita tidak membuat mereka merasakan kekuatan kita, mereka tidak akan patuh bekerja sama dengan kita. Ucap Takeuchi yang berniat menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan sekuat apa organisasi Eclipse Moon, yang artinya semakin banyak orang yang datang. Hal itu akan semakin menguntungkan untuk mereka. Kau sangat suka berpetualang. Meskipun kami memiliki Takeuchi, rasanya tidak enak berjalan di atas tali. Ucap Feng Huangyuan menjawab lagi, yang sebenarnya meskipun dia percaya pada Takeuchi bersama mereka, tapi bertindak secara frontal tetaplah terlalu beresiko baginya. Mendengar itu, Takeuchi sekali lagi menjelaskan kalau mereka tidak perlu khawatir, karena wilayah Jiangnan tidak akan menyerang mereka habisan karena masih punya masalah yang harus diurus. Tapi situasi saat ini yang paling menguntungkan kita bukan? Jangan khawatir, wilayah Jiangnan tidak akan bisa menggunakan seluruh kekuatannya untuk menangani kita. Masalah internal mereka belum terselesaikan. Ucap Takeuchi sambil berjalan menghampiri Mayumi. Setelah itu dia mengatakan kalau mereka hanya perlu memberikan serangan kejutan untuk menakuti wilayah Jiangnan. Cukup beri mereka sedikit kejutan, maka kita akan mendapatkan kesempatan untuk bernegosiasi. Ucap Takeuchi sambil membuat gestur sedikit menggunakan tangannya. Setelah itu Feng Huangyuan mengungkit masalah ramalan pada Takeuchi pemimpin mereka. Yang sepertinya melakukan ramalan setiap hari atau sering melakukannya, mengingat dia menggunakan kata hari ini di kalimat selanjutnya. Takeuchi, mari kita mulai ramalan hari ini,
kata Feng Huangyuan sambil membenarkan kacamatanya yang melorot. Entah karena kacamatanya terlalu berat atau hidung Feng Huangyuan terlalu pesek. Setelah itu, Takeuchi yang sudah berada di depan Mayumi kemudian mengelus kepala Mayumi dan memintanya memulai ramalan. Karena sebenarnya yang melakukan ramalan adalah Mayumi. Mayumi, ayo mulai, ucapnya. Setelah itu Mayumi meletakkan kotak makanannya di atas tumpukan barang. Yang jadi pertanyaan adalah, udah habis gak makanan yang dia makan? Main nyuruh aja. Selesai dengan itu, dia kemudian melepas sarung tangannya dan menarik sesuatu dari dalam kepalanya yang entah apa itu. Ini terlihat mirip seperti Raiden yang mengeluarkan pedang dari dadanya. Namun melihat Raiden melakukan itu lebih menarik dari ini. Kalian setuju kan? Wow, aku paling suka melihat ramalan Mayumi. Ucap salah seorang anggota Eclipse Moon yang belum diberitahukan namanya oleh autor. Atau bisa saja gue yang lupa namanya. Setelah itu Mayumi melanjutkan pekerjaannya, dia meletakkan sebuah gulungan ke lantai. Lalu setelah itu dia mengeluarkan sebuah kuas dan di tangan kirinya dia memegangi satu gulungan lagi yang entah dari mana muncul. Kemudian dia menuliskan sesuatu di gulungan itu yang tidak tahu apa tulisannya itu. Gue gak bisa baca. Ada yang bisakah? Setelah itu tanpa ditampilkan, Mayumi menyerahkan gulungan yang berisi ramalan yang dia tulis pada Takeuchi. Yang setelah Takeuchi melihat itu dia tertawa dan mengatakan sesuatu dengan wajah senang. Hahaha, mereka akan segera datang, dan jumlahnya banyak. Ucap Takeuchi setelah membaca ramalan Mayumi dalam gulungan. Setelah itu dia kemudian memberikan arahan pada semua orang untuk bersiaga di tempat-tempat yang sudah diramalan Mayumi. Ryuzawa dan istriku, kalian berdua pergi ke Tenggara Nobunaga akan pergi ke barat, musuh di sana cocok untukmu. Da Gongzhui, pergilah ke timur. Di sana ada keberuntunganmu hari ini berada. Ucap Takeuchi dengan sikap seperti komandan perang yang sedang memberikan perintah. Ngomong-ngomong, gue gak yakin itu istriku atau istrimu. Cuman pas ditranslate tulisannya istriku jadi anggap saja itu benar. Oke lanjut. Setelah Takeuchi sudah memberikan perintah untuk semua orang menerima perintah dari pemimpinnya itu tanpa penolakan sama sekali. Siap. Ucap mereka menjawab perkataan Takeuchi. Setelah itu hampir semua orang berbondong-bondong keluar meninggalkan gudang pusat perbelanjaan di kota Linhai kecuali Takeuchi dan salah satu anggotanya yang belum diberitahukan namanya oleh autor. Sebelumnya, di saat yang bersamaan Takeuchi mencicipi sup yang mereka masak. Rasanya enak sekali. Kau bisa makan lagi. Ucapnya sambil menawarkan anggotanya itu mencicipi sup. Singkat cerita, di sisi lain di tenggara kota Linhai terlihat seorang biksu dengan beberapa orang di belakangnya berjalan di tengah salju dan mencoba masuk ke kota Linhai. Rupanya orang itu bernama Peng Jialuo yang merupakan pemimpin dari organisasi Heing Yiren. Apakah ada orang? Ucapnya bertanya dan gestur tubuhnya sepertinya mencoba melihat seseorang yang jauh di depan namun terhalangi sesuatu. Sepertinya dia merasakan atau melihat seseorang di depannya secara samar berada di depannya. Karena tidak ada respon setelah dia bertanya-tanya, Peng Jialuo kemudian memberikan perintah agar para bawahannya waspada pada serangan dadakan. Karena situasi di luar sangat cocok untuk serangan dadakan mengingat padangan akan tertutupi hujan salju. Bersiaplah untuk bertempur. Waspadalah pada penyergapan di sekitar. Jangan bertindak gegabah. Lihat apa yang akan mereka lakukan terlebih dahulu. Ucap Peng Jialuo sambil menoleh ke arah para bawahannya. Setelah itu dari jauh terlihat seseorang sedang bersiap menyerang Peng Jialuo dan para bawahannya dari jauh. Meriam elektromagnetik ucapnya yang kemudian yang sudah hendak melepaskan kekuatannya. Kemudian dia melepaskan serangannya yang menggunakan koin sebagai amunisi seperti Mikoto Misaka di anime Toaru Kagaku no Railgun maupun Toaru Majutsu no Index. Koin berisi kekuatan super itu kemudian melesat ke arah Peng Jialuo dan yang lainnya. Kemudian dada salah satu bawahan Peng Jialuo berlobang seperti para espada di anime Bleach. Beda yang ini mati hohoho. Setelah itu chapter 529 pun berakhir.
Chapter 530. Setelah sebelumnya salah satu bawahan Peng Jialuo mati dengan lobang di dadanya layaknya espada. Peng Jialuo yang melihat itu merasa heran karena sebelumnya dia hanya merasakan kehadiran satu orang. Jadi dia heran kenapa satu orang itu berani menyerang orang yang jumlahnya lebih banyak lebih dulu. Apakah dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sampai seberang itu? Hanya autor yang tahu. Dia sendirian? Bagaimana bisa dia berani mengambil inisiatif menyerang lebih dulu? Ucap Peng Jialuo mempertanyakan tindakan orang yang menyerang mereka. Ngomong-ngomong, mari kita panggil saja orang itu Makoto karena kekuatannya mirip Mikoto Misaka. Oke, lanjut. Sialan orang negara neon, aku akan membunuhmu. Ucap Peng Jialuo mengumpat, sambil menyatukan kedua telapak tangannya untuk mengaktifkan kekuatannya. Setelah itu dia kemudian membesar bagai raksasa dan daun telinga bawahnya memanjang ke bawah. Tapi tepat setelah itu dia menyadari kemampuannya terganggu oleh pengguna kemampuan spiritual lain. Setelah itu dia kemudian merasa kesakitan akibat serangan musuh. Gawat! Ada pengguna kemampuan spiritual. Ucapnya sambil memegangi kepalanya. Setelah itu dia meminta bawahan Nuwa untuk menutup telinga mereka, agar tidak terpengaruh serangan musuh. Tutup telinga kalian. Ucapnya memberi perintah pada bawahannya yang berdiri di belakangnya. Namun sayangnya dia terlambat karena semua bawahnya sudah terkena serangan spiritual musuh. Kemudian di seberangnya Makoto bersiap menyerang Peng Jialuo dengan kekuatannya yang lebih kuat. Meriam elektromagnetik super. Ucapnya sambil memegangi 3 koin di tangan kirinya. Lebih tepatnya dia menjepit 3 koin itu dia antara jarinya. Kemudian dia menyerang Peng Jialuo. Peng Jialuo yang tidak bisa menggunakan kemampuannya hanya bisa pasrah dengan penuh ketakutan melihat serangan itu menghampirinya. Di sisi lain kota Linhai. Tepatnya barat kota Linhai, Li Tianlong yang merupakan pemimpin organisasi kota Yunzhou sedang bersembunyi di suatu tempat, menunggu waktu untuk menyerang. Tepat saat setelah itu bawahannya melaporkan informasi tentang kota Heng sudah diserang dan dia bertanya pada Li Tianlong tentang tindakan yang harus dilakukan selanjutnya. Mutan di kota Heng diserang? Mereka sungguh tidak beruntung. Apakah Anda ingin kita pergi ke sana dan memberikan bantuan? Tanya bawahnya pada Li Tianlong karena bosnya itu masih berdiam diri di tempat itu. Li Tianlong yang mendengar informasi itu dan berasa yakin dengan kekuatan Peng Jialuo, jadi dia bersikap tenang namun dia ragu kapan dia harus ke sana untuk memberikan bantuan. Orang-orang Peng Jialuo harusnya bisa mengatasi sebagian dari kekuatan organisasi Eclipse Moon, tapi aku tidak tahu kapan waktu yang tepat untukku pergi ke sana dan mendukung mereka. Pikirnya setelah mendengar informasi dari bawahannya. Setelah itu tiba-tiba terdengar suara yang menandakan kehadiran seseorang dari luar. Li Tianlong yang mendengar itu kemudian refleks merespon. Siapa ucapannya? Untuk memastikan apakah suara itu disebabkan oleh musuh atau bukan. Namun tepat setelah dia mengatakan itu seseorang dari organisasi Eclipse Moon tiba-tiba muncul dan bersiap menyerang. Gerakan pertama, ucapnya yang kemudian menarik pedangnya untuk menebas semua orang yang ada di hadapannya. Kemudian setelah itu semua bawahan Li Tianlong mati dengan kepala terpisah dari tubuh mereka, tanpa sempat merespon sedikitpun. Dari serangan itu hanya Li Tianlong yang selamat, yang sepertinya anggota Eclipse Moon yang sementara kita panggil saja dia Udin, sengaja tidak menargetkan Li Tianlong lebih dulu. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Bagaimana kau bisa tahu di mana kami bersembunyi? Ucapan Li Tianlong yang kaget melihat Udin datang ke tempat dia dan para bawahannya bersembunyi dan menyerang mereka. Tepat setelah itu Udin mencoba menyerang Li Tianlong. Namun kita tidak tahu apakah Li Tianlong mati di tangan Udin, atau tidak karena Xin hanya terpotong di sana. Di waktu yang bersama di pusat komando markas besar Jiangnan. Monitor pengawasan menunjukkan semua hal yang terjadi pada mereka. Namun seperti yang gue katakan sebelumnya, kematian mereka tidak diperlihatkan karena Xin-nya berakhir di situ. Bagaimana ini bisa terjadi?
Ucap Tu Yuanlie yang ternyata melihat suara hal yang terjadi melalui monitor pengawas di pusat komando markas besar Jiangnan. Setelah melihat semua itu dan menyadari pergerakan aneh organisasi Eklimun yang bergerak seakan sudah tahu posisi dan siapa saja yang akan menyerang mereka, membuatnya berpikir apakah mungkin ada mata-mata mereka di kantor pusat. Mungkinkah di pihak kami ada yang membocorkan informasinya? Pikirnya setelah semua hal yang dia lihat. Namun kemudian dia menampik pikiran itu, karena dia sangat mengenal pusat komando markas besar Jiangnan dan tidak mungkin melakukan komunikasi diam-diam dengan orang luar. Tidak mungkin. Pusat komando punya tingkat keamanan tertinggi. Tidak mungkin ada yang bisa mengirim pesan dari sini tanpa ketahuan. Pikir Tu Yunlie sambil menggelengkan kepalanya. Setelah itu dia kemudian memikirkan kemungkinan lain, setelah membuang kemungkinan adanya mata-mata di kantor pusat. Apakah ada seseorang di organisasi Eclipse Moon yang punya kekuatan pendeteksi? Tapi, bisakah dia menjangkau area seluas itu? Ucap Tu Yunlie sambil mengawasi orang-orang yang mereka kirim dan masih bertarung melalui monitor pengawas. Sayangnya dia sama sekali tidak terpikirkan tentang kemampuan meramal, ataupun melihat masa depan serta kemampuan sejenis lainnya dimiliki oleh organisasi Eclipse Moon. Xin kemudian beralih ke kota Linhai di mana Li Guoqiang yang merupakan pemimpin organisasi Bacheng sedang berhadapan dengan salah satu anggota Eclipse Moon. Namun dia kaget dengan keberanian orang itu yang berani melawan mereka hanya sendirian. Cuma satu orang? Beraninya datang dan melawan 40 atau 50 Sri kami, kau akan mati. Bunuh dia, ucapnya sekaligus memberikan perintah pada bawahnya untuk menyerang anggota Eclipse Moon itu. Setelah itu para bawahannya yang merupakan sniper membidik anggota dari Eclipse Moon yang sementara kita sebut saja dia Dika. Karena ribet juga memanggilnya salah satu anggota Eclipse Moon terus-terusan. Walaupun gue gak masalah karena itu bikin durasi tambah panjang. Karena bocil durasi terusan saja menyerang. Oke lanjut. Setelah para sniper itu melihat skop senapannya dan hendak menembak Dika, Dika kemudian bergerak cepat hingga membuat para sniper itu kebingungan. Setelah itu chapter 530 pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah durasi pendek, AdSense-nya dikit jing. Cari 10 menit itu susah anjing. Jangankan 10 menit, 1 menit aja susah kalau gak diputer-puter. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar kalian guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Kalau kalian punya kritik dan saran, ketikkan di kolom komentar. Itu aja. Adios.